Sistem pencernaan manusia terdiri dari seperangkat organ dan kelenjar. Di antaranya, ada rongga mulut yang di dalamnya terdapat 3 pasang kelenjar ludah. Kemudian ada kerongkongan atau esofagus. Juga terdapat hati atau liver yang merupakan organ pencernaan tambahan. Terdapat lambung atau ventriculus. Kemudian pankreas yang merupakan kelenjar pencernaan. Lalu usus halus, berlanjut ke usus besar, dan rektum. Sistem pencernaan manusia berperan dalam mencerna makanan, menyerap nutrisi dan mengeluarkan zat sisa. Organ-organ pencernaan mencerna makanan dengan memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan cairan dan enzim pencernaan. Sehingga nutrisi yang didapat lebih mudah diserap tubuh untuk jadi energi. Selain itu juga berperan dalam pengeluaran zat sisa pencernaan yang tidak diperlukan oleh tubuh. Proses pencernaan diawali dari masuknya makanan ke dalam rongga mulut atau disebut ingesti. Di dalam mulut, makanan dicerna oleh gigi dengan bantuan enzim amilasa dalam ludah yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar ludah. Lidah juga membantu mendorong makanan menuju kerongkongan. Saat makanan masuk ke kerongkongan, epiglotis akan menutup, sehingga mencegah makanan masuk ke saluran nafas, yang bisa menyebabkan tersedak. Dalam kerongkongan, otot polos berperan dalam pergerakan makanan. Pergerakan tersebut terjadi karena adanya gerak peristaltik yang mendorong makanan menuju ke lambung. Dan di akhir saluran kerongkongan terdapat sfinkter yang mencegah makanan di lambung naik kembali ke kerongkongan. Lambung berfungsi dalam menyimpan dan menerima makanan dari kerongkongan. Lambung terbagi dari beberapa bagian, di antaranya fundus, kardia, antrum, dan pylorus. Lambung merupakan organ yang menyerupai kantong, dengan dinding berupa otot-otot polos yang berfungsi dalam mencerna makanan secara mekanik. Sedangkan proses pencernaan secara kimiawi dilakukan dengan menyekresikan getah pencernaan dengan mencampurnya melalui pengadukan, sehingga menghasilkan partikel yang lebih kecil dan mudah larut. Adapun enzim dan getah pencernaan yang disekresikan lambung, di antaranya enzim amilase yang berfungsi melanjutkan pencernaan amilum. Kemudian enzim lipase yang membantu proses pemecahan lemak menjadi asam lemak. Juga asam klorida atau cairan asam lambung yang berperan untuk menghambat infeksi dan membunuh bakteri, serta meningkatkan kadar keasaman yang dapat mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin untuk merombak protein. Selanjutnya, makanan yang telah dicerna lambung menuju ke duodenum melalui sfinkter pylorus. Sfinkter ini dipengaruhi oleh pH makanan. Dalam kondisi asam, sfinkter akan membuka sehingga chyme dapat menuju duodenum. Sebaliknya, dalam kondisi basah, pylorus akan menutup sehingga chyme tertahan dan tidak dapat menuju duodenum. Saat chyme di duodenum, kelenjar pencernaan akan menyekresikan cairan dan getah pencernaan, seperti pankreas yang menghasilkan larutan basa kaya bikarbonat untuk menetralisasi keasaman chyme dan menghasilkan getah pankreas seperti hormon dan enzim pencernaan. Sedangkan hati memproduksi empedu serta membantu dalam mencairkan empedu yang berperan dalam mengemulsikan lemak. Lalu usus halus terbagi menjadi 3 bagian, duodenum, jejunum, dan ileum. Fungsi utama dari usus halus yaitu melakukan penyerapan nutrisi yang berupa karbohidrat, protein, mineral, lemak, vitamin, dan air. Permukaan dalam duodenum dan jejunum yaitu berupa membran mukus dan terdapat jonjot usus villi yang memperluas permukaan dari usus, sehingga dapat memaksimalkan penyerapan nutrisi di usus halus untuk diedarkan oleh pembuluh darah. Hasil pencernaan karbohidrat diurai menjadi glukosa, protein diurai menjadi asam amino, lalu penyerapan zat bersifat larut air seperti glukosa, asam amino, mineral, dilakukan secara aktif melewati sel epitel. Dengan bantuan ATP dipompa melawan gradien konsentrasi, atau secara transport pasif dengan difusi terfasilitasi, melewati saluran protein atau protein pembawa lalu menuju pembuluh darah. Sedangkan pencernaan lemak diurai oleh bantuan garam empedu, menjadi asam lemak berupa trigliserida dan gliserol. Lalu penyerapan asam lemak dan vitamin tidak larut air dilakukan secara difusi langsung melewati membran sel epitel, menuju pembuluh lakteal.
Zat-zat makanan tersebut diserap melalui membran sel epitel di duodenum dan jejunum. Sedangkan ileum berfungsi untuk menyerap nutrisi yang tidak terserap baik oleh duodenum dan jejunum, serta melakukan penyerapan vitamin B12 dan garam-garam empedu. Selama penyerapan di usus halus, hasil pencernaan bergerak secara peristaltik menuju usus besar. Kolon atau usus besar tersusun dari beberapa bagian, di antaranya ascending colon yang berfungsi dalam penyerapan air dan pemadatan feses, transverse colon yang berfungsi menyempurnakan penyerapan air dan memadatkan feses, descending colon berfungsi sebagai penampungan sementara feses sebelum menuju rektum. Sigmoid colon memiliki kontraksi otot yang kuat berfungsi dalam menekan feses agar mudah dikeluarkan ke rektum. Rektum sebagai tempat penyimpanan sisa pencernaan yang berupa feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Usus besar membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh dengan menyerap 80–90 air dan elektrolit. Selain itu, usus besar memproduksi mucus yang berperan menjadi pelumas untuk mempermudah feses bergerak menuju rektum. Pada usus besar terdapat berbagai jenis bakteri yang akan mencerna sisa makanan yang tidak dapat dicerna. Bakteri tersebut menghasilkan gas-gas metana dan hidrogen sulfida yang memiliki aroma tak sedap. Biasanya feses disimpan pada descending colon, namun apabila penuh maka feses akan menuju rektum dan terjadi peningkatan tekanan pada rektum yang memicu rangsangan untuk buang air besar. Rangsangan ini disebut gastrokolik. Kemudian feses akan dikeluarkan melalui anus dengan diatur oleh otot sfinkter. Namun, apabila defekasi tertunda, penyerapan air akan terjadi kembali, sehingga bisa menyebabkan sembelit.